Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi di setiap langkahnya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini, kita bakalan bahas tentang vaksin COVID-19. Vaksin mana sih yang harus kita pakai? Ada banyak kan di Indonesia sekarang. Ada vaksin Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer, ada AstraZeneca, dan lain-lain. Jadi sebelum ke sana, kita bahas dulu tujuan untuk vaksin itu apa. Ya, vaksin itu adalah merupakan salah satu cara terbaik ya, yang sangat efektif untuk mencegah infeksi dari virus ya. Dalam hal ini kita bahas yaitu COVID-19 ya, virus COVID-19. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun ya, untuk membentuk antibodi dalam tubuh ya, supaya saat virus itu datang ke tubuh ya, tubuh bisa melawan virus tersebut. Tujuannya sesimpel itu ya. Jadi kalau sudah terjadi atau terbentuk antibodi dalam tubuh ya, maka kejadian kesakitannya ya, kesakitan akibat infeksi COVID-19 itu akan menurun ya. Juga ya, kejadian kematian karena COVID-19 akan menurun. Selain itu, apalagi? Yaitu untuk membentuk kekebalan kelompok ya. Jadi kalau dalam satu negara, satu daerah sudah melakukan vaksin ya, dan semuanya sudah merata, semuanya sudah dapat, maka akan terjadi kekebalan kelompok. Apabila sudah terjadi kekebalan kelompok, maka saat virus itu datang, kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya pandemi, endemi, ataupun yang lainnya ya. Kemungkinan kesakitan pun akan menurun ya, tergantung dari keadaan tubuh masing-masing ya. Karena masih ada orang-orang yang sudah divaksin ataupun sudah pernah terkena COVID lagi ya. Itu karena antibodi dalam tubuhnya belum begitu banyak ya. Saat teman-teman sudah divaksin, sudah dilakukan vaksin, hari pertama itu mungkin antibodi belum terbentuk begitu besar ya. Akan tapi 2 minggu sampai 4 minggu antibodi tersebut akan terbentuk ya. Puncaknya adalah kemungkinannya di 4 minggu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah terkena COVID-19 itu akan membentuk antibodi sendiri ya. Antibodi dalam tubuhnya, akan tapi kita tidak tahu sebesar apa ya dan sebanyak apa antibodi yang terbentuk. Misalnya pada pasien-pasien yang pernah terkena COVID-19 ya, dengan gejala ringan, itu antibodinya akan sedikit juga. Masa sih kita harus sakit kritis dulu baru dapat antibodi yang tinggi terhadap COVID-19? Enggak lah. Jalannya gimana? Jalan keluarnya adalah dengan vaksin ya. Terus tujuan lainnya apa lagi selain itu? Tujuannya itu adalah untuk melindungi, juga untuk memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh ya. Dan yang pasti ya, kita tahu semua ya, pandemi ini dampaknya sangat luas ya. Nah, selain itu tujuan untuk vaksin ini adalah untuk meminimalisir ya dampak sosial dan juga dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi semakin cepat kita pulih ya, semakin cepat teman-teman, saudara-saudara kita terbentuk antibodi terhadap COVID-19, maka kita akan cepat juga keluar dari zona pandemi COVID-19. Seperti itu. Itulah tujuan-tujuan dari vaksinasi ya. Jadi teman-teman sebelum vaksin ya, harus tahu dulu tujuannya untuk apa gitu ya, supaya ada ada ketenangan dalam diri teman-teman, ada kebanggaan bahwa saya ikut andil nih dalam melindungi juga memperkuat sistem kesehatan secara merata, ikut andil dalam membentuk kekebalan kelompok. Itu adalah sebuah kesenangan tersendiri mungkin untuk diri kita ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada beberapa vaksin yang sudah ada di dunia ya. Sebenarnya ada ratusan vaksin yang sedang diuji, tapi
yang sudah lolos pada uji ketiga ya, atau pada uji klinis itu hanya beberapa ya. Yang pastinya vaksin-vaksin yang sudah tersebar di Indonesia ataupun di seluruh dunia adalah vaksin-vaksin yang sudah diuji keamanannya dan efektivitasnya ya. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk melakukan vaksinasi, karena tadi itu keamanannya sudah diuji, terus efektivitasnya sudah diuji juga. Teman-teman sudah sering dengar dengan vaksin Sinovac, ya, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, AstraZeneca. Nah, di sini kita akan bahas tentang efikasinya, terus berapa lama antara dosis pertama ke dosis kedua. Terus juga kita akan bahas tentang bahannya ya. Bahan dasar dari vaksin tersebut ya. Mungkin teman-teman nanti akan pilih-pilih dan melihat efikasinya. Oh, ini efikasinya sekian, saya pengennya ini. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita nggak perlu untuk memilih vaksin mana yang harus kita pakai ya. Selama teman-teman lolos dari screening saat vaksinasi, maka lakukanlah injeksi vaksin atau pemberian vaksin di tempat tersebut ya, mau itu vaksin Sinovac, Moderna, dan lain-lain. Kalau tidak lolos dari screening ya harus ditunda ya. Gitu. Jadi pada dasarnya tidak perlu untuk memilih vaksin mana yang harus diterima gitu ya. Gitu. Oke, kita bahas satu dulu. Yang pertama tentang vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac ini teman-teman tahu semua